Bandung Raya, yaitu Bapak Ari. Kami tempat dan waktu kami persilakan. Berikan tepuk tangan dulu buat Bapak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sampurasun. Yang saya hormati Bapak Riki Suwandi selaku General Manager Sales PT Pancatenang Abadi. Salah satu proyeknya ya di tempat kita ini, Kiara Artapak. Terima kasih Pak. Yang saya hormati narasumber kita hari ini yang luar biasa, Bapak Daniel Saputra, Ibu Lis Utari. Yang saya banggakan, saya muliakan Bapak Ibu pengurus dan prinsipal broker atau yang mewakili kantor Arebi Bandung Raya. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat berkumpul tidak hanya untuk bermaaf-maafan dalam bingkai halal bihalal, tetapi juga untuk menguatkan fondasi profesional kita. Rekan-rekan sekalian, untuk menjadi broker properti di era yang sekarang ini tidak lagi soal pintar jualan. Pelaksanaan di lapangan jauh lebih kompleks. Kepercayaan masyarakat merupakan mata uang utama kita. Dan kepercayaan hanya dapat dibangun melalui dua hal. Yang pertama, kredibilitas kantor atau yang disebut dengan legalitas. Dan yang kedua adalah kompetensi individu atau yang disebut dengan sertifikasi. Karena alasan itulah hari ini kami menghadirkan Bapak Daniel Saputra dan Ibu Lis Utari. Kami ingin memastikan bahwa seluruh kantor broker properti di bawah naungan Arebi Bandung Raya berada di atas jalur koridor hukum yang benar dan setiap anggotanya memiliki sertifikasi profesi yang diakui oleh negara. Dan tak kalah penting nanti di sesi kedua juga kita bisa melihat langsung dan berdiskusi dengan pucuk pimpinan regulasi pertanahan, yaitu Kepala Kantor BPN Kota Madia Bandung. Sebagai ujung tombak transaksi properti, kita tentu saja wajib tahu seluk-beluk legalitas tanah agar tidak salah mengambil langkah yang mengakibatkan merugikan konsumen maupun diri kita sendiri. Mari kita jadikan momentum ini sebagai ajang untuk upgrade diri, maksimalkan sesi tanya jawab, tanyakan atau sampaikan kendala-kendala di lapangan. Saya berharap setelah acara ini kita tidak hanya pulang dengan membawa perut yang kenyang karena hidangan yang telah disediakan oleh Kiara Artapak, tetapi juga kita pulang dengan membawa pandangan yang jauh lebih tajam dan semangat yang baru agar bisa bekerja lebih profesional. Akhir kata, selamat menikmati serangkaian acara. Kami mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf atas kehilapan selama kami memimpin di Bandung Raya. Semoga Arebi bisa lebih baik lagi, bisa terus bertumbuh dan menebar manfaat lebih banyak lagi. Sebagai penutup, saya izin berpantun, boleh? Cakep. Cari kuliner di Kiara Arta. Cakep. Suasananya asli, bikin hati senang. Cakep. Bersama Arebi kita meraih cita. Semoga transaksi semakin gemilang. Demikian Bapak Ibu, salam komplek, salam kompak, kuat dan hebat. Arebi dari kita, oleh kita untuk semua. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak Ari karena sambutannya luar biasa, pantunnya selalu tidak tertinggal. Dan inilah acara yang kita kenal tentang
regulasi di Arebi. Saya kali ini bukan saya yang memandu, saya dibantu oleh partner saya yang luar biasa yang akan menjadi moderator. Oke. Maaf nih, ada satu ketinggalan tadi ya. Oke, kita akan mendengarkan satu buah kata sambutan dari Kiara Arta, yaitu Bapak Riki Suwandi. Waktu dan tempat kita persilakan dan berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati hari ini Bapak Ari sebagai Ketua DPC Arebi Bandung Raya, Bapak Daniel Saputra, Ketua DPD Arebi Jabar, Bapak Asep dan Ibu Listutari, perwakilan DPP Arebi dan seluruh para pengurus Arebi. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk bisa datang hari ini di acara kami juga bersama Arebi. Seperti yang tadi disampaikan, kita di sini saya mau sampaikan sedikit juga, ada 2 sesi acara. Acara sesi pertama adalah acara untuk Arebinya sendiri. Kemudian di sesi kedua nanti kita akan ada talk show juga dengan Ketua BPN Bandung seperti itu. Nah, jadi saya harapkan setelah acara sesi pertama Bapak-bapak dan Ibu-ibu jangan ada yang beranjak dulu, dan nanti kita akan makan siang bersama juga agar kita juga bisa menambah informasi tentang properti khususnya Kiara Tapak dan secara properti yang ada di Bandung. Kira-kira seperti itu ya Pak, saya singkat aja biar acara bisa segera dimulai juga ya kan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, sukses untuk semua. Oke, berikan tepuk tangan buat Bapak Riki Suwandi. Terima kasih Pak untuk atas sambutan yang luar biasa. Dan kembali saya akan undang partner saya kali ini adalah Ibu untuk memandu, dan juga kami undang untuk narasumbernya pada pagi hari ini yaitu Bapak Daniel Saputra sebagai Ketua DPD Arebi Jabar. Silakan bisa ke depan, Pak Daniel. Oh, sudah ke toilet. Ya, oke. Kita juga panggil dulu saat ini adalah Ibu Listutari sebagai narasumber yang kedua sebagai Kabid Keanggotaan dan Kaderisasi dari DPP Arebi. Oke, Novi silakan pandu acara pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Stef. Aduh, Arebi itu memangnya bersyukur banget loh punya prinsipal yang punya talenta luar biasa, selalu dipakai MC di segala acara. Setiap acara kalau MC-nya bukan Pak Stef kurang afdol ya. Siapa setuju sini kalau Pak Stef MC terbaik di Arebi? Kurang keras suaranya. Oke, thank you. Terima kasih Pak Stef untuk supportnya untuk Arebi DPC Bandung Raya. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Pak Ari, Ketua DPC Arebi Bandung Raya, selamat pagi Pak Riki dari perwakilan Kiara Arta, dan salah satu guest kita, guest speaker terbaik ya, Bu Tari. Siapa yang di sini belum tahu Bu Tari? Kalau belum ada yang belum tahu Bu Tari harus mampir ya Bu ya ke kantor ya, konsultasi ya. Oke, terima kasih Bu Tari. Bapak Ibu, Bu Tari merupakan salah satu senior di Arebi. Bahkan beliau ini adalah salah satu perintis di asosiasi Arebi saat ini gitu ya. Bersyukurlah ada orang-orang yang punya hati untuk membuat asosiasi ini sehingga asosiasi kita menjadi tertib Bapak Ibu. Kebayang kalau dalam satu komunitas, dalam satu industri tidak ada asosiasi yang menjaga, tentunya akan menjadi liar ya, sana sini orang bisa nggak punya aturan cara mainnya ya. Mungkin semua agent Bapak Ibu bisa direkrut rame-rame untuk pindah ke kantor lain, atau misalnya saling bypass transaksi gitu ya, atau misalnya ada agent-agent yang secret selling dibebaskan gitu ya. Jadi bersyukurlah ada orang-orang yang mau bekerja untuk asosiasi ini sehingga industri Bapak Ibu di properti ini bisa berjalan dengan baik. Nah, mungkin kita nggak lama lagi, ini sudah datang juga guest speaker kita, Bapak Daniel. Siapa yang belum tahu Pak Daniel? Gak ada yang tunjuk tangan kok. Berarti semua kenal Pak Daniel ya. Terkenal dibandingkan Bu Tari. Padahal Bu Tari lebih suhu loh. Kalau mau konsultasi properti atau apapun, boleh japri atau direct DM ke Bu Tari.
karena beliau salah satu suhu di properti gitu ya. Nah, Pak Daniel merupakan salah satu pengurus Arebi juga, Bapak Ibu. Beliau adalah Ketua DPD Arebi Jawa Barat. Terima kasih untuk Pak Daniel yang punya hati juga untuk asosiasi ini sehingga asosiasi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kita nggak tunggu lama lagi. Hari ini apa yang mau kita bahas? Mengenai legalitas dan juga sertifikasi di Arebi. Karena Bapak Ibu harus tahu, ke depannya semua kantor yang perizinannya Sefrek itu tidak diperkenankan lagi. Nah, mungkin lebih lanjut kita dengar langsung dari pakarnya ya. Oke, langsung ke pertanyaan pertama nih Pak. Atau baiklah. Bu, ini saya akan bacain dulu dari cue card untuk Q&A-nya. Tapi setelah ini jika Bapak Ibu ada pertanyaan seputar dengan keanggotaan, legalitas, ataupun asosiasi, Bapak Ibu boleh tunjuk tangan, nanti kita akan bantu untuk jawab pertanyaan Bapak Ibu juga ya. Untuk yang pertama, mungkin boleh dijawab oleh Bu Tari atau Pak Daniel ya. Boleh dijelaskan aturan Permendak yang baru terkait legalitas kantor broker properti. Silakan ini Pak Daniel dulu. Ya, teman-teman semua, kita berdua mohon maaf nih, dua-duanya lagi invalid ini. Saya tangan kanan, ini kaki kanan. Kita memang kompak. Satu tangan satu kaki ya. Satu tangan satu kaki. Jadi kalau ada pertanyaan atau apa, mohon maaf saya minta izin menggunakan handphone karena akan direkam ke situ supaya saya bisa mengingatnya. Maklum sudah sepi juga. Sama Bu, saya juga banyak contekan juga. Saya juga nyontek, jangan khawatir. Ya, mungkin saya sedikit rekap aja dari Permendak yang baru yang ada. Mungkin teman-teman juga sudah sempat baca soft copy-nya. Jadi saya akan secara cepat aja merangkum gitu ya. Jadi yang pertama itu syarat wajib untuk kantor broker itu yang pasti satu adalah NIB, ya, nomor induk berusaha dengan KBLI yang juga berubah. Dulunya adalah 68200, sekarang 68210. Tapi memang untuk perubahan ini belum bisa dilakukan karena sistem dari pemerintahnya sendiri belum go live. Jadi ditunggu aja mungkin dalam waktu dekat ya. Kemudian yang kedua itu kewajibannya adalah sertifikat standar atau dahulunya itu disebut SIUP 4. Ya sekarang namanya ganti jadi sertifikat standar. Ya, itu ada pada Permen 33 tahun 2025 ada di pasal 8 dalam kurung 1. Ya, kemudian kalau misalkan kantor tidak memiliki syarat wajib yang sudah ditentukan di Permendak tersebut, ini sebetulnya juga ada sanksi. Ya, sanksi yang pertama itu adalah teguran tertulis, yang kedua perberhentian sementara, yang ketiga paksaan dari pemerintah, dan atau yang keempatnya adalah denda administratif. Jadi kalau ada sanksi berarti ini sifatnya wajib ya teman-teman ya. Ketidaksesuaian atau pelanggaran syarat wajib kantor broker juga sama ya. Jadi yang pertama itu sanksinya itu sama-sama ya, yang teguran tertulis, pemberhentian, paksaan pemerintah dan denda ini berlaku untuk kantor dan juga untuk marketingnya. Ya, jadi kalau misalkan marketing Bapak Ibu sekalian ya yang tidak memenuhi syarat yang sesuai dengan Permendak yang baru ketahuan gitu ya, atau ada yang melapor, yang disanksi itu bukan cuma marketingnya tapi kantor Bapak Ibu sendiri juga kena gitu ya. Jadi hati-hati gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian pasal peralihan bagi broker properti dan kantor yang belum memiliki sertifikat kompetensi
wajib menyesuaikan, sertifikat standar itu wajib menyesuaikan batasan waktu maksimalnya itu adalah tahun ini sampai dengan 5 Oktober 2025. Jadi 2026 ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi karena ini sifatnya wajib dan ini kita masih ada jangka waktu grace period dari pemerintah untuk boleh melengkapinya sampai dengan 5 Oktober 2026. Ya, jadi teman-teman karena ini adalah hal yang penting, mohon juga teman-teman bisa menjadi atensi ya. Nah kemudian untuk poin-poin lampirannya saya akan bacakan. Ini yang penting yang saya rangkum khusus untuk kita sebagai kantor broker properti. Yang pertama, broker properti artinya marketing kita ya, wajib punya lisensi dari BNSP. Wajib. Semua marketing kita yang melakukan kegiatan jual beli sewa properti as a broker property sifatnya adalah wajib. Tidak bisa titip-titip LSP-nya punya orang lain gitu ya. Ini sifatnya wajib. Manajer nggak bisa jadi joki. Manajer wajib punya lisensi untuk manajer, tapi ini mungkin nanti next step-nya. Ya, sekarang kita fokus ke broker properti dulu. Yang ketiga, kantor yang memasarkan investasi properti wajib punya lisensi konsultan investasi properti. Ini juga mungkin next step-nya ya. Tapi ini sudah ada di lampirannya Bapak Ibu. Yang keempat, kantor broker wajib ada di wilayah Indonesia dan broker yang mengambil lisensi wajib WNI. Jadi WNA itu tidak bisa jadi broker di Indonesia untuk saat ini ya. Broker diperbolehkan hanya terdaftar di satu lokasi terdaftar NIB dan dilarang bekerja pada perusahaan P4 lainnya. Jadi tidak bisa double agent, ini sudah tercantum di aturan. Jadi double agent itu bukan cuma sebagai kegiatannya saja, tapi statusnya. Ya, kalau statusnya belum beres di satu kantor, dia pindah ke kantor lain, itu sama-sama dianggapnya adalah double agent. Ya, dan nanti semua marketing kita yang terlisensi itu wajib diupload di webnya Kemendak. Ya, jadi itu salah satu campur tangan pemerintah yang menurut saya cukup baik ya untuk kita bisa sikapi. Kemudian komisi jual minimal 2, maksimal 5. Ya, tapi di POD Jabar itu kita komisi standarnya 3%. Ya, nanti saya akan jelaskan kenapa sih sekarang kita 3%, karena pengeluaran kita akan jauh lebih besar secara operasional dibanding tahun-tahun sebelumnya ya. Komisi sewa minimal 5% dan maksimal 8%. Dan yang ke-8 berikutnya, maksimal share komisi 70% untuk broker dan 30% untuk kantor broker. Ya, jadi maksimalnya 70% untuk marketing, 30% untuk kantor broker. Ya, untuk di POD Jabar sudah dijelaskan juga penyesuaiannya. Kita start from 30 marketing, 70 kantor broker. Ya, karena ada beberapa kantor yang secara digital fokusnya mereka menyediakan leads buat marketingnya, makanya mulai darinya untuk marketingnya 30%. Sampai maksimumnya kalau di Permendak itu 70%. Kalau lewat dari 70% gimana? Akan ada sanksinya seperti yang saya sebutkan di atas. Ya, sanksinya dari mana? Dari pemerintah, bukan dari kita, karena ini sudah tercantum di Kemendak. Jadi Permendak, sorry. Dilarang memasarkan properti dengan sistem crowdfunding. Ini lampirannya juga. Dilarang melakukan praktek usaha tidak sehat. Nah, ini tuh banyak banget. Beberapa contohnya ada di POD Jabar ya. Kayak rekrutan yang tidak beretika, itu juga masuk kepada pasal melakukan praktek usaha yang tidak sehat. Kasih cashback, iming-iming, yang gitu-gitu pokoknya teman-teman tinggal cek di POD kita. Ya, ini sudah tercantum di Permendak, teman-teman. Kantor broker wajib mencantumkan nomor perizinan berusaha. Ya, kemudian
broker properti wajib mencantumkan merek, lokasi usaha, dan nomor sertifikat standar pada spanduk, banner, dan media online dalam memasarkan properti. Ya, jadi sertifikat standarnya harus dicantumkan yang punya kantor, kemudian sertifikat BNSP-nya yang teman-teman dapat juga wajib dicantumkan di semua media promotion. Spanduk, di portal, di media sosial. Kalau itu memasarkan properti, baik itu jual beli sewa, wajib dicantumkan. Kalau tidak dicantumkan bagaimana? Bisa jadi kena sanksi. Kalau setelah dilaporkan karena tidak dicantumkan dan ternyata tidak punya lisensi dari BNSP, sertifikasi profesi, malah lebih parah lagi. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Broker ilegal. Jadi broker ilegal, betul. Jadi saya setuju Bu Utari sempat cerita, sekarang itu kita jangan sebutnya broker tradisional dan broker profesional. Kita sebut sekarang adalah broker legal dan broker ilegal, gitu ya. Karena sudah tercantum semua nih di Permendak ya. Kantor Pemkab wajib melaporkan usaha tahunan pada sistem OSS paling lambat 30 April setiap tahunnya. Ya, kegiatan wajib dilaporkan. Kemudian broker properti yang tersertifikasi wajib dilaporkan pada sistem OSS dan mereka yang didaftarkan yang bisa melakukan kegiatan sebagai broker yang saya sampaikan tadi. Jadi setiap marketing kita wajib diupload juga nama-namanya. Hati-hati dalam mengiklankan, mempromosikan, menjanjikan yang belum pasti dan membuat pernyataan yang menyesatkan. Itu juga sudah masuk ke lampiran teman-teman. Jadi hati-hati dalam kita mempromosikan sesuatu, kalau nanti dilaporkan terindikasinya misalkan ada iming-iming atau informasinya kurang tepat, ya atau bahkan mungkin salah satunya salah harga gitu ya, waduh itu bahaya ya. Semua ada di lampiran daripada Permendak sendiri. Salah harga, salah luas tanah, lalu saya juga masih sering melihat teman-teman mempromosikan kantor itu adalah pasti untung. Nah, siapa yang berani menjamin pasti untung terhadap properti ini? Kita mulai profesional, mulai menghilangkan kata yang penuh dengan PHP, janji-janji, iming-iming. Gitu. Tuh, karena itu ada di lampiran, bisa dilaporkan sebagai salah satu bagian yang tadi itu informasi yang tidak benar. Ya, jadi kita sekarang mulai hati-hati dalam mempromosikan juga karena ya segala macam hal yang mempotensi kita salah atau dilaporkan itu juga lebih baik kita hindari gitu ya. Mungkin apa ya tadi jadi pertanyaan intinya saya lupa tadi. Tadi udah banyak dijelaskan Pak Daniel. Aturan Permendak yang baru ternyata tadi kan banyak-banyak poin-poinnya ya Pak gitu. Nanti mungkin saya bisa share ke teman-teman ya. Nanti kita akan share ke guru prinsipal ya, sehingga Bapak Ibu jadi tahu update aturan yang Permendak dimaksud ya Bu ya. Betul. Peraturannya. Betul. Oke, next question, pertanyaan kedua. Apa risiko hukum dan operasional bagi kantor broker yang nekat beroperasi tanpa legalitas yang lengkap? Nah, mungkin Bu Tari. Ya. Jadi kantor broker yang ilegal otomatis kalau tadi kata Pak Daniel berdasarkan peraturannya diberikan teguran pertama, lalu teguran kedua, lalu penyegelan. Kalau yang setahu saya itu biasanya tidak ada perizinan, tidak ada NIB, tidak ada kelengkapan, itu biasanya langsung adalah disegel. Apa yang terjadi setelah disegel? Tentu Anda harus secepatnya menguruskan. Nah, begitu sudah diuruskan atau tidak diuruskan malah membuat segelnya ya dicopot-copot dikit-dikit gitu kan. Nah, ini akan lebih fatal lagi. Ini ada sanksi pidananya. Kenapa saya katakan ada penyegelan? Tentu teman-teman masih ingat 2 atau 3 tahun ke belakang yang waktu Pak Ari Dinas Perdagangan bidang penertiban bina usaha itu waktu ke Bandung ada beberapa kantor yang langsung disegel. Jangankan di Bandung, di Jakarta sendiri pengurus pusat pun disegel karena tidak
mencantumkan NIB-nya. Ya, jadi bukan artinya kalau pengurus kebal, enggak, justru satu sisi ya pasti kita harus memberikan suri teladan yang baik lah ya. Nah, jadi saya sangat berharap juga teman-teman di Bandung semua juga Bandung itu hebat loh. Di sini ada pengurus DPC, ada pengurus DPP, ada pengurus DPD-nya udah pasti paling komplit. Ada alumninya juga, kita udah punya alumni DPC gitu ya. Udah ada alumni DPD sih udah pasti, karena saya juga dulu di DPD ya. Terus alumni, lalu juga kita di Bandung itu punya asesor. Kalau dulu asesornya cuma satu, di Jawa Barat cuma satu, sekarang di Jawa Barat atau khususnya di Bandung ada 2 asesor, kemudian satunya lagi ya. Ya, saya 10 tahun menjadi asesor, 11 tahun asesor, disebutnya asesor senior, nggak tahu karena usia ya. Nah, terus ada Ibu yang baru, seharusnya juga Ibu Novi tahun ini mengikuti pelatihannya, tapi ya izin waktunya Bu, belum pas. Ya, jadi seperti tadi, bagaimana kalau yang nekat ini otomatis akan dilakukan sanksi. Tetapi satu sisi juga kita harus membantu ke negara, membantu ke pemerintah. Pemerintah pusat tidak tahu adanya yang namanya kantor, misalnya Zebra Cross Property misalnya. Dia pusat itu tidak tahu. Siapa yang harus memberitahu? Kita semua bertanggung jawab menjaga piring bisnis properti kita, menjaga piring bersama kita, menjaga wadah kita bersama. Jadi ayo minta teman-teman semua, kalau kita ketemu kantor yang misalnya Zebra Cross Property, dulu saya suka nyebutnya XYZ, sekarang udah nggak boleh karena suka ada Expro, ada apa, jadi saya tidak akan menyebut begitu. Jadi misalnya saya sebutkan nama Zebra Cross gitu ya, Zebra Cross Property. Pemerintah, negara atau bidang penertiban bina usaha itu tidak tahu kalau ada kantor yang namanya Bina Cross, Zebra Cross. Nah, jadi minta tolong teman-teman semua, mari kita bersama-sama melaporkannya. Bagaimana cara melaporkannya? Ya tentu kita juga harus ada bukti, mungkin melalui spanduknya atau hal lainnya bisa disampaikan ke kita punya wadah Link curhat. Ruang curhat, ya seperti demikian. Kayaknya cukup menjawab. Baik, terima kasih Bu Tari. Mungkin ini terkait tentang risiko hukum dan operasional bagi kantor properti yang nekat beroperasi tanpa legalitas, Bapak Ibu. Selain kantor yang disegel, saya mau sedikit info juga Bapak Ibu. Jadi kita dari RIB DPC Bandung Raya, kita mulai merapikan sedikit-sedikit. Mungkin kalau di grup prinsipal mulai berasa ya tiba-tiba kemarin kok kenapa grupnya dibubarin, baru di-invite ulang gitu kan. Jadi kita memang merapikan prinsipal-prinsipal. Yang pertama adalah yang pembayaran iuran RBG tidak tepat waktu, maka kita mohon maaf, kita remove dulu. Setelah bayar, baru kita akan invite ulang. Nah kemudian tahun ini mungkin kita juga mau merapikan untuk kantor-kantor yang tidak punya domisili kantornya ataupun di rumah. Mungkin mohon maaf, nanti kita juga mulai agak rapikan ya, karena kita pengen ketika memang seseorang buat kantor properti memang harus ada kantornya gitu. Kemudian nanti minimum anggota itu kita mulai cek juga. Jadi kalau ternyata misalnya ada prinsipal yang buka kantor tapi anggotanya hanya prinsipalnya aja, ini kita akan mulai rapikan juga Bapak Ibu. Itu tujuannya apa? Supaya semuanya lebih signifikan dan kondisinya lebih baik untuk komunitas RIB. Karena banyak kasus Bapak Ibu untuk penerimaan anggota RIB itu kenapa sekarang kita interview dan kita filter dulu gitu. Jadi banyak agent-agent yang terima DP dari klien, kemudian ternyata kabur lah, uangnya dipakai lah gitu. Jadi kita harus make sure bahwa prinsipal yang mau bergabung dengan RIB adalah memang orang-orang yang bisa dipercaya. Karena kenapa? Karena membawa nama baik RIB sendiri. Karena banyak sekali klien yang lapor ke kita karena merasa dirugikan oleh agent-agent yang bersangkutan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi jika Bapak Ibu yang kantornya sekarang masih di rumah,
ada waktu nih Bapak Ibu sampai perpanjangan RIB tahun berikutnya, mulai diatur, kemudian yang agentnya juga nggak ada, mulai mencari agent, tapi mencari agent tidak mengambil dari kliennya, dari agentnya kantor lainnya Bapak Ibu ya, benar-benar mendidik dari nol supaya kantor Bapak Ibu juga bisa survive gitu. Terima kasih Bu Tari. Mungkin next pertanyaannya, apakah legalitas kantor dapat memberi dampak bagi masyarakat yang ingin menggunakan jasa broker properti? Pak Daniel mungkin? Ya, jadi sebetulnya segala macam jenis usaha lah ya, kita bicara secara global dulu. Semua itu punya rules, punya regulasi sebetulnya. Tujuan regulasi itu pada intinya adalah untuk supaya melindungi konsumen. Tujuan utamanya itu. Ya, jadi termasuk kalau kita bicara di broker properti, itu juga salah satunya untuk juga konsumen bisa punya kepuasan konsumennya itu jadi real, nyata gitu. Karena kalau tidak ada standar, ya apalagi kita bergeraknya kan di bidang pelayanan ya, yang kita jual itu adalah sebetulnya kan pelayanan kita atau jasa kita gitu kan. Nah itu yang juga yang sangat penting gitu. Nah oleh sebab itu makanya RIB juga sebagai salah satu partner dari pemerintah di profesi kita sebagai broker, ya salah satunya juga kita selalu ingin melengkapi teman-teman broker untuk bisa punya standar yang baik. Ya termasuk juga salah satunya kenapa sih sekarang itu kok pemerintah mengharuskan setiap broker properti yang melakukan usaha jual beli sewa properti itu harus punya lisensi. Karena supaya standarnya itu semua sama. Tujuannya apa? Supaya klien atau konsumen yang memakai jasa kita sebagai broker properti pun terpuaskan, punya standar yang sama. Ya, jadi segala legalitas juga penting. Kenapa ini harus ya? Karena ujung-ujungnya pemerintah mau supaya standar itu bisa dipertahankan. Yang mungkin selama ini standarnya itu nggak sama gitu ya. Ada kantor yang memang punya standarnya bagus, ada kantor yang mungkin karena pengalamannya kurang atau pemahamannya kurang, jadi ke klien itu jadi coba-coba gitu. Akhirnya kliennya nggak puas dan lain sebagainya. Mungkin itu sih kalau jawaban saya. Mungkin Bu Tari ada yang tambahin. Ya, kalau ditanya dampak, ini sungguh luar biasa ya dampak itu. Dampak yang kita harapkan itu tentunya sebagai individu, kita sebagai di bidang broker properti, dampak ini adalah bisnis kita itu jangan lupa siklusnya adalah kita mendapat listing dari konsumen, atau kalau kita stres kita menjualnya rumah orang lain ya, bukan rumah sendiri loh. Itulah profesi broker ya. Nah jadi artinya tatanannya adalah broker ini broker lalu konsumen atau masyarakat umum lalu kepada negara. Ya, begitupun negara mengatur siapa yang bisa diatur. Kalau permulaannya tentu mata rantainya adalah dari brokernya. Ya, jadi dampak yang pertama ini sangat bagus. Kita ini bisnis dari kepercayaan dari masyarakat. Dan jangan lupa kenapa NIB kita, sebelum nanti ada yang nanya, jadi saya jawab dulu. Kenapa NIB kita atau kenapa sih tidak pakai SIUP lagi tapi menggunakan NIB? Dan NIB-nya kenapa juga dinaikkan? Dulu kan 68200, sekarang menjadi 68210. Kenapa? Karena kita itu dipercaya oleh negara yang memberikan dampak resiko dari menengah atas ke atas. Kalau dulu dengan 68200 itu adalah menengah saja. Kenapa sih menjadi beresiko tinggi? Jangan lupa Bapak dan Ibu, bisnis kita ini uangnya ratusan juta. Zaman saya profesi broker awal menyebutkan uangnya puluhan juta, karena masih ada yang transaksi rumah 60 juta ya, 60 di bawah 100 itu tinggi. Tapi kalau sekarang 500 itu rasanya udah Bapak Ibu bahkan sebagian udah nggak mau menoleh, nggak mau mengerjakannya. Sekarang itu miliar ya.
itu adalah beresiko tinggi. Seperti tadi contoh yang Ibu Novi katakan, banyak yang melaporkan uang DP dipakai dulu, uang DP nggak tahu muter dulu kemana. Mudah-mudahan muternya nggak ke judol ya. Kalau ke judol kan lebih bahaya. Kebayang nggak kalau uang DP konsumen dipakai dulu judol? Ya saya coba main 2-3 hari, taunya ambles Allah. Tragis. Ya. Nah itu dampak kepada masyarakat. Sehingga masyarakat itu perlu sebuah jaminan. Jaminan di mana negara pun akan turut campur. Jadi kenapa dikatakan sangat berdampak, yaitu masyarakat bisa melakukan pelaporan tentang broker. Jadi siap-siap, makanya kita kerja itu harus ya benar lah, uang itu amanah daripada pemilik properti. Jadi jangan sampai tidak. Lalu yang kedua juga adalah bahwa cita-cita di dalam pendirian wadah kita bersama. Apa nih nama wadah kita apa ya? Apa teman-teman? Wah, nggak ada yang hafal ya? Wadah kita apa ini? Wadah kita bersama loh. Arebi teman-teman, jangan sampai kita semua kumpul, tapi kok kita ini ngumpul itu apa? Cuma ketemu broker halal bihalal. Enggak, jangan lupa kita itu berkumpul untuk sebuah wadah yang membuat kita bertumbuh bersama, saling mengenal. Itu yang pentingnya dari bisnis ini adalah kita sering ketemu, tak kenal maka tak sayang. Makanya saya selalu wanti-wanti, kita harus sering ketemu, baru kita akan lebih mau nyolong, nggak boleh nyolong ya. Mau merekrut teman kita yang dari kantor lain pun ada budaya malu ya Pak ya. Ya makanya harus sering pertemuan itu. Itu dampaknya yang bagi kita adalah sangat luar biasa sebenarnya. Itu dampaknya Bu. Bagi negara otomatis. Yang ketiga poinnya tentu bagi negara adalah mengenai pajak. Ini jadi saya juga nyerempet. Kenapa? Ini ada Pini Sepuhnya Arebi Bandung Raya. Kita beri aplaus buat Ibu Ike. Beliau Pini Sepuh dari Bandung Raya. Nah, kenapa saya lanjutkan? Kenapa kita harus pajak itu menuju lebih benar? Sekarang transaksi semua pakai Cortex. Jadi kalau bahkan saya tidak setuju kalau tadi dikatakan share komisi kita itu 70 berbanding 30 titik. Enggak, setahu saya aturannya adalah 70 berbanding 30 dengan ketentuan. Tadi ketentuannya disebutnya terpisah soalnya. Dengan ketentuan tertentu di setiap kantor tentunya berbeda. Karena negara sendiri juga tetap akan melihat kalau Anda 70-30, bagaimana dengan cara bayar pajak Anda? Lalu progresifnya kan langsung diterapkan. Ini ribet. Makanya jangan main-main dengan yang komisi dibanting menjadi 1% saja. Aduh, tragis. Ya, cukup menjawab ya, itu adalah dampaknya. Dampaknya luas sekali bagi dunia broker, bagi masyarakat, bagi negara. Terima kasih Bu Tari. Mungkin juga pentingnya legalitas kantor itu dampaknya bagi masyarakat. Kalau pakai agent mungkin orang lebih trusted ya Bu ya. Kantornya ada, legalitasnya ada. Apalagi kan DP itu kan masuknya ke kantor. Kalau klien mau masukin DP, betul kantornya nggak ada, gimana klien mau percaya juga ya Bu Tari ya. Oke, next question. Secara hukum Bu, setiap kantor broker properti itu biasanya harus mengantongi izin apa aja Bu dalam menjalankan operasional? Ya, harusnya pada dia dulu ya. Silahkan Tentunya tadi udah menjawab sih ya. Ya. Izin apa aja sih yang harus kita miliki gitu ya? Mungkin saya akan runut dari Permendak kita yang lama yang tahun 33 tahun 2008 ya, nanti saya ada perbandingannya, mungkin bisa ditampilkan nggak ya? Yang ke bawah dikatasin lagi ya, terus. Nah ini ada yang perbandingan.
Ini kalau misalkan bisa di zoom sedikit lebih bagus. Saya sedikit bacain ya komparasinya teman-teman. Ini nanti juga bisa saya share ke teman-teman sekalian. Nah oke. Nah ini kita lihat perbandingannya dari bentuk usahanya. Kalau Permendak 33 tahun 2008 itu bentukannya PT, CV, firma, koperasi, perorangan bisa. Ya, PT perorangan maksudnya ya, bukan pribadi. Kemudian kalau di Permendak 51 tahun 2017 juga sama, PT, CV, firma, koperasi, perorangan. Nah, yang baru di Permendak 33 tahun 2025 wajib berbadan hukum PT ataupun koperasi dan CV sudah tidak diizinkan. Kenapa CV tidak diizinkan? Karena skala resiko kita naik dari rendah jadi menengah tinggi. Ya, jadi karena CV itu secara aturan hukum tidak termasuk kepada perusahaan yang berbadan hukum. Jadi makanya CV sudah tidak diizinkan di Permendak 33 tahun 2025. Kemudian dari perizinan, ya kalau di Permendak 33 tahun 2008 SIUP 4-nya masih manual. Di Permendak 51 tahun 2017 ini sudah lewat OSS. Nah sekarang juga masih tetap sama di Permendak 33 masih tetap OSS tapi berbasis resikonya sudah jelas. Ya kita adalah menengah tinggi. Ya, kemudian aspek sertifikasinya di Permendak 33 tenaga ahli bersertifikat. Ya, tapi memang lebih difokuskannya untuk kantor, pemilik kantor atau prinsipal atau manajer. Di Permendak 51 tahun 2017 juga masih sama. Nah, sekarang di Permendak 33 tahun 2025 di situ jelas semua agen wajib sertifikasi BNSP dengan KKNI level 6 sampai dengan 7 untuk manajer, tapi ini next step-nya ya teman-teman. Kewarganegaraan perusahaan nasional sama perusahaan nasional, tapi di Permendak 33 tahun 2025 lebih spesifik WNI. Ya. Nah, kemudian di rangkap jabatan tidak boleh bekerja di lebih dari satu kantor P4. Ini juga jelas sama, semua juga sama sekarang. Tingkat resiko rendah yang sekarang menengah tinggi ya berdasarkan PP 28 tahun 2025. Laporan tahunan sama wajib. Kemudian komisi berdasarkan perjanjian yang tahun 2017. Nah teman-teman lihat yang tahun 2005 itu ada kesepakatan wajib transparan dan wajar. Memang agak sedikit lebih detail, teman-teman nanti bisa baca di lampiran dari Permendak yang baru. Ya, jadi secara legalitas di sini jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk kantor sendiri minimal adalah satu orang yang bersertifikasi ya, dan juga nanti untuk diurus ke sertifikat standarnya atau SIUP 4-nya. Ya, kemudian untuk semua agen semua tanpa kecuali wajib punya sertifikasi dari BNSP. Ya. Mungkin Bu Tari bisa tambahin Bu? Ya, jadi itu adalah peraturan yang standar. Saya akan kembali fokus kepada sertifikasi. Jadi kalau peraturan dulu satu kantor itu minimal 2 yang memiliki sertifikasi BNSP. Sekarang ini semuanya yang menjalankan bisnis broker properti harus memiliki sertifikasi ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu satu kantor, pimpinan kantor dan anak buahnya menjadi 10, maka harus ada 10 sertifikasi broker properti. Lalu pimpinan kantor akan menambahkan lagi 1 sertifikat manajemen broker properti. Ya, nah bagaimana juga kalau terakhir ini kita ada mendengar isu penambahan 7 modul atau 7 elemen. Karena dulu kita mengikuti sertifikasi kompetensi itu 17 elemen atau 17 kriteria kerja. Kalau sekarang harus ditambah 7 modul lagi. Dan 7 modul ini menjadi semuanya 24. Dan memang negara mewajibkan
minimal broker properti itu adalah 24 kriteria kerja atau elemen. Bagi yang kemarin dulu sudah mengikuti dan memiliki sertifikat dan hanya sampai 17, maka harus ditambah training ini. Training ini tidak ada di kantor franchisor karena belum teridentifikasi. Maksud saya ada 3 kantor yang menjalankan training ini, tapi itu pun baru. Dan ini yang kita yang belum memiliki itu harus mengikuti kepada trainingnya Pusdiklat Arebi. Apa saja sih modul yang 7 ini? Yaitu mengenai dunia multimedia. Misalnya di salah satu KUK atau KUK yang paling dasar itu adalah mengenai bagaimana membuka komputer, bagaimana Anda melakukan searching. Begitu ya Bu Diah ya? Nah, sepertinya simpel, tapi ya memang ini yang dituntutkan oleh negara. Kalau kita bicara di daerah Sumateraan, itu di mana listrik juga belum ada nyampe, komputernya pakai mulut jadinya. Ya, nah kalau nanti kita training harus sudah mampu, dianggap mampu ya, dianggap mampu. Makanya untuk mengikuti assessment ini atau dunia broker itu mulai menerima dengan pendidikan S1 atau adalah sudah pengalaman lebih dari 4 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu ada timnya yang pendidikannya SMA, boleh saja, tapi dia sudah 4 tahun. Waktu saya menguji sekitar 10 tahun yang lalu, pendidikan saat itu wajib minimal adalah SMA. Saya ketemu marketing pendidikannya, ini mohon maaf, ini benar-benar SD. SD pun nggak tamat. Lalu saya dipanggil, berani nggak memberikan sebuah jaminan? Saya ketemu orangnya dulu. Waktu saya ketemu, saya ajak ngobrol. Anak ini, teman saya ini memang orangnya kemampuan berbicara, kemampuan membaca, kemampuan berhitung itu ada. Kenapa kita harus selalu mengedepankan tentang sertifikat ya? Saya nggak setuju dan saya terima. Dan saya ternyata tidak dibikin malu oleh teman saya ini. Dia bahkan sukses. Dia ada di daerah Jawa Tengah. Semua orang wajib berhak mendapatkan satu pengakuan dari negara. Kita memberi kesempatan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang memang pendidikannya tidak nyampe, tapi peraturan negara kita mewajibkan standarnya harus S1, maka kita akan memberikan dia kemudahan dengan melihat track recordnya dia, portofolionya dia. Kalau portofolionya dia bagus, kenapa kita tidak mengizinkan? Jadi ingat ya teman-teman bahwa Anda kalau merekrut dari sekarang diingatin aja pendidikan itu S1 dan dia harus mengikuti pelatihan langsung ke Arebi, ke Pusdiklat Arebi. Lalu dari situ langsung mengikuti uji kompetensi atau assessment di LSP BPI. LSP BPI adalah LSP Lembaga Sertifikasi Profesi. Ini adalah LSP BPI Broker Properti Indonesia, ini LSP Broker Properti Indonesia. Ini adalah mandatori untuk bidang broker properti dari BNSP, Badan Standar Sertifikasi Profesi. Teman-teman mungkin ada juga yang nggak ngerti apa sih sertifikasi. Kalau teman-teman mungkin sudah terbiasa membaca di luaran ada ISO 9000-an itu tentang manajemen. Nah, kepada orang-orang atau kepada perusahaan yang sudah memiliki ISO pun tetap dia harus memiliki sertifikasi profesi untuk marketingnya. Jadi momen yang bagus ini teman-teman bisa mengikuti dulu assessment LSP
mengikuti atau bahasa kita sehari-hari, udah ikut LSP belum? Ikut LSP belum? Sebenarnya artinya adalah udah ikut sertifikasi profesi belum? Nah, sertifikasi ini di Bandung tolong ada 2. Sekarang ini belum, tapi saya sudah meminta diajukan. Ada yang online, ada yang offline. Offline memang biaya lebih mahal, tapi mungkin akan menjadi lebih ramah. Tidak, kadang kita suka merasa, saya gaptek, males aku berkomputeran atau berzoom segala gitu ya. Tesnya memang melalui itu. Ada yang offline, cuman tentu biaya ini akan lebih mahal, sekitar 500 dan tanpa makan. Sementara ujian assessment ini biar pada umumnya 1 hari. Dan tolong teman-teman juga harus cepat kalau mengikuti assessment ini, mumpung belum dikejar-kejar banget. Kalau sudah dikejar ini repot. Mau satu hal saya tambahkan, sebenarnya kalau kita tidak memiliki sertifikat profesi ini, boleh nggak sih? Selain tadi dikatakan Anda tidak boleh. Lalu yang kedua adalah sekarang PPAT notaris itu mulai meminta dia harus mencantumkan kalau ada broker ini nomor sertifikat profesinya. Kalau langsung transaksi bisa nggak? Sekarang itu sedang dipermintakan oleh notaris. Saat ini mungkin masih bisa, tetapi untuk nextnya mulai tahun 2027 itu mungkin udah nggak bisa. Semua harus melalui agent property. Ya, itu aja deh Bu. Oke, ini sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan Bu, tapi mungkin karena waktunya kita udah mau cut off time. The last question Bu, karena ini cukup menarik sekali pertanyaannya. Bagaimana sikap pemerintah dalam menindak broker independen yang tidak tersertifikasi namun melakukan transaksi besar? Duitnya mestinya ditarik bagi-bagi buat kita semuanya. Ya, jadi teman-teman, sekarang negara hanya mengakui kalau transaksi itu harus melalui broker yang legal. Jadi tidak ada lagi istilah namanya broker konvensional, broker tradisional, atau agent properti dadakan. Itu semua harus menjadi tenaga ahli profesional. Karena ingat, kita berbasis di resiko menengah tinggi. Jadi semua harus ada. Nah, bagaimana ini pun sama, dilaporkan maka akan ditindak. Bantu negara untuk kita semua memberitahu mana yang nakal-nakal. Ya. Yang saya tahu seperti itu. Ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ketemu broker-broker yang seperti itu, sebetulnya kita bisa melaporkan. Melaporkannya lewat mana? Lewat tertib niaga, teman-teman. Beserta dengan bukti. Ya, itu yang menjadi satu dasar mereka menindak. Ya, nanti apa konsekuensi atau hukumnya seperti apa? Ya, saya juga belum tahu detailnya seperti apa. Biar nanti tertib niaga yang akan melakukan itu, ya, yang akan investigasi dan lain sebagainya. Oke, terima kasih sekali Bu Tari dan Pak Daniel. Mungkin teman-teman kalau ketemu broker-broker tradisional gitu ya, ini tugas kita juga boleh disounding ke mereka. Karena dengan nantinya ada aturan pemerintah yang baru, kita bisa melaporkan mereka dan mungkin mereka bisa kena sanksi ya, gitu, apakah sanksi pajak atau sanksi lainnya. Mungkin ini tugas teman-teman semua untuk mengajak, merangkul BT-BT ini untuk bergabung dengan kantor gitu Bapak Ibu. Oke, sekian, terima kasih. Bu Novi, sorry, mungkin ada satu hal yang penting juga yang perlu saya sampaikan, boleh minta waktu? Boleh. Nah teman-teman, ini kan mayoritas adalah pemilik kantor dan juga prinsipal ya. Jadi ada beberapa hal yang juga ingin saya sampaikan. Selain kita juga harus nurut gitu ya dengan peraturan Permendak, ternyata kita sebagai badan hukum itu juga ada kaitannya dengan peraturan dari kementerian yang lain. Yang ini yang teman-teman juga harus bisa notice gitu ya. Yang satu adalah kita ada yang namanya peraturan BPS.
nomor 7 tahun 2025. Ya, BPS itu satu badan di bawah langsung presiden, Bapak Ibu. Ya, peraturan yang ini tuh yang adalah yang tentang KBLI. Ya, KBLI tahun 2020 itu sudah dinyatakan tidak berlaku. Artinya KBLI kita yang 68200 itu sudah harus diganti. Itu per Desember. Ya. Nah, kemudian penyesuaian atau pergantian itu kalau menurut peraturan tersebut ya, pergantiannya itu maksimal 6 bulan dari diterbitkannya aturan baru, yaitu maksimal Juli 2026 seharusnya. Tapi kabar baiknya sistem mereka belum go live, jadi kita pun belum bisa. Ya, kemudian peraturan KBLI bukan hanya di OSS, tapi di akte juga harus tercantum nomor KBLI yang baru. Ya, kalau di akte masih 68200, jadi step awalnya teman-teman harus ganti aktenya. Ya, yang tercantum di KBLI yang harus tercantum KBLI dengan nomor 68210. Ya, baru bisa nanti masuk pergantian di sistem OSS-nya. Ya. Nah, kemudian kita juga ternyata masuk di secara PT itu di Permenhumkam nomor 49 tahun 2025. Ya, Permenhumkam nomor 21 tahun 2021 dinyatakan sudah tidak berlaku. Ya, jadi yang berikutnya laporan keuangan itu wajib 6 bulan dari tutup buku. Mungkin kalau biasanya rata-rata di Indonesia tutup bukunya kan Desember ya. Jadi sekitar akhir Juni 2026 itu harus sudah dilaporkan. Ya, pelaporan hasil RUPS tahunan. Nah, ini. Ya, jadi kalau dulu PT RUPS-nya bisa bawah tangan, betul ya? Bisa internal. Nah, berdasarkan Permenhumkam nomor 49, pelaporan RUPS tahunan itu sekarang wajib notarial. Dan kabar baiknya, nggak semua notaris bisa melakukan ini. Karena notaris pun harus ambil upgrade lagi buat melakukan RUPS notarial ini. Ya, karena zaman dulu itu yang melakukan ini hanya perusahaan-perusahaan yang go public. Sekarang tidak, Bapak Ibu ya. Laporan keuangan PT itu juga harus disubmit pakai akuntan publik. Tapi ini saya masih mention. Jadi artinya ini duit semua kan. Makanya saya bilang, ayo jangan mau kalau di bawah 3% komisinya. Ya, biaya-biaya kita tuh makin besar. Ya, jangan mau lebih dari 70% gitu, kalau bisa progresif. Ya, start from 50-50. Ya, pembagian dengan marketing. Oke, pelanggaran dari peraturan-peraturan di atas itu nggak main-main loh teman-teman. Kalau misalkan ada pelanggaran dari peraturan BPS maupun di Permenhumkam, yang terdampak itu adalah OSS kita bisa diblok. Artinya kita nggak bisa urus, kita punya sertifikat standar. Ya, jadi ini teman-teman harus bisa notice ya. Kemudian yang terakhir mungkin juga ada satu pertanyaan cukup banyak ke saya. Kalau perusahaan saya sekarang masih CV gimana? Apakah CV-nya harus saya tutup, ganti PT atau bagaimana? Ya, kemarin saya baru discuss dengan orang Kemendak. Ya, jadi kalau kita tadi lihat runutannya dari 2008, 2017 si Permendak itu ya, dari dan sampai sekarang 2025. Jadi kalau dulu CV sudah memiliki SIUP 4, baik itu sebelum 2017 ataupun 2017 ke atas sebelum 2025, ya itu masih bisa beroperasi. Masih bisa beroperasi. Ya, tapi dengan syarat dan catatan harus mengikuti syarat-syarat sertifikat standar yang sekarang. Ya, LSP-nya harus dipatuhi, kemudian setiap marketing harus punya LSP, sertifikat LSP. Ya. Dan syarat yang berikutnya adalah kantor yang dulu terbit SIUP 4-nya tersebut ya, tidak boleh pindah lokasi. Begitu pindah lokasi, gugur. Begitu pindah lokasi, gugur. Ketika mengajukan kembali CV, nggak bisa, harus jadi PT. Ya, nah kalau sekarang gimana? Saya mau CV aja masih bisa atau tidak? Jawabannya tidak.
Ya, jawabannya adalah tidak. Kalau misalkan saya perusahaannya CV dan sudah punya SIUP 4 dulu, dan saya punya kantor cabang lain, gimana? Kantor cabang lain harus mengajukan izin sendiri. Artinya nggak bisa CV, harus PT. Nah, CV yang saya gimana? Kan secara dasarnya adalah CV itu PT itu kan tidak bisa masuk ke CV, atau CV itu rasanya nggak bisa masuk ke PT ya. Artinya adalah kalau buka cabang, CV-nya mau nggak mau harus diganti. Ya, jadi memang ini ada ketumpang tindihan antara peraturan menteri yang satu dengan kementerian yang lain, ya kita harus terima. Ya, jadi teman-teman yang sekarang masih CV, kalau memang sudah punya SIUP 4 zaman dulu, itu kalau posisi lokasi usahanya itu tidak berubah, itu masih aman. Ya, tapi kalau sudah berubah, tempatnya pindah dan lain sebagainya, apalagi CV yang dulu yang belum punya SIUP 4, ketika sekarang gimana? Untuk mengajukan sertifikat standarnya harus ganti ke PT. Ya, cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi message-nya cuma satu teman-teman. Ya, operasional kita semakin besar. Ya, makanya komisinya harus besar. Ya, jangan sampai kita yang bercita-cita bangun kantor ini untuk dapat profit malah jadi buntung. Ya mungkin itu aja, Bu Novi. Terima kasih banyak Pak Daniel dan Bu Tari. Tolong kasih aplausnya Bapak Ibu untuk Bu Tari dan Pak Daniel. Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, boleh chat di grup prinsipal. Jadi nanti kita akan bantu untuk kirimkan jawabannya supaya Bapak Ibu yang lain bisa notice dan bisa baca semua ya. Oke, mungkin selanjutnya. Bu Novi, satu lagi nggak nyampe semenit. Teman-teman, sekarang juga ada yang namanya Cortex ya, benar ya. Sesuai dengan aturan Cortex, itu tanda jadi yang dititip ke kantor itu tuh harus ketika dikembalikan harus dipotong PPh. Kalau kita kobrok dengan kantor lain, ya kobrokannya itu kita harus potong PPh. Ya. Zaman dulu buat ngakalin kita supaya nggak kena PPN, kita bikin PT kedua, ketiga, keempat dan lain sebagainya. Ya karena kalau udah PKP yang dipotong itu PPN juga kena. Ya kalau marketing udah potong PPN, udah potong PPh, akhirnya pindah pasti ke kantor lain. Ya, oleh sebab itu mungkin masukan buat Pak Ari, next time mungkin kita coba olah pertemuan seperti ini, kita bahas berkenaan dengan pajak mungkin ya, khusus untuk broker, gimana tips and triknya. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Pak Daniel, Bu Tari. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Stefanus sebagai MC, Pak. Oke, Pak Daniel sama Ibu Tari tetap di tempat. Juga saya undang sekali lagi buat Bapak Ari untuk maju juga ke depan untuk menerima plakat dari Arebi. Nanti Bu Novi akan serahkan dahulu. Yang pertama Ibu Utari boleh maju sebentar. Ibu Utari. Ya. Silakan. Sama Ibu Novi, silakan. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, sip. Oke, Pak Daniel boleh maju ke depan. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Sip. Oke, saya undang hari ini juga Bapak Riki Suwandi untuk maju ke depan dan Pak Ari untuk bisa memberikan plakat kepada Kiara Harta diwakili oleh Bapak Riki. Nanti sebentar foto sama-sama ya. Sebentar ya Bapak Ibu biar bisa difoto sekaligus. Bapak Riki,
Oke. Iya. Ini dari DPC Arebi Bandung Raya untuk Bapak Riki Iswandi sebagai perwakilan Kiara Arta diberikan satu plakat. Dan sekarang tukeran dari Kiara Arta untuk Arebi DPC Bandung Raya. Ya, siap. 1, 2, 3, 1, 2. Oke, akan foto bersama. Silakan Ibu Tari, Ibu Novi sama Pak Daniel sama-sama. Silakan sebagai moderator. Ya, sama Pak Arik. Ya, Pak Riki betul. Pak Stef ikut. Sini Pak Stef. Ya. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sip. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih buat Pak Daniel, Ibu Tari yang sudah menyampaikan bahan